Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa Sukamulya, Bapak Kepala Desa Mekar Mulia, Kadus Mani Sukamulya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Mi'an Sami'an dan Ibu Yayah Sadiah, insyaallah yang saat ini bersyukur kepada Allah atas telah terkhitannya putra beliau Gibran Arkan Ramadan, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Dan insyaallah mudah-mudahan Ananda Gibran Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, yang ditaat kepada Allah dan Rasulnya. Dan insyaallah mudah-mudahan menjadi penyejuk mata hati daripada kedua orang tua, sehingga dapat membawa kedua orang tua ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Mohon maaf walimatul khitan, ya insyaallah mudah-mudahan dengan khitannya ini bukti pengorbanan orang tua terhadap syariat atau agama Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih mengizinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan
tidak Allah hapus kenikmatan ini sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jama'ar rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan anugerah rahmat serta hidayah yang Allah mengizinkan kita diringankan langkah kaki kita ke dalam majlis yang penuh dalam kemuliaan. Tidak akan seseorang dikumpulkan di tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tertempel kepada hamba tersebut. Tidak akan seseorang akan ada di tempat yang terhormat kecuali Allah yang menitipkan kehormatan kepada setiap hamba agar hamba lain memberikan satu penghormatan karena Allah. Maka syukur kita kepada Allah. Tidak ada sesempurna manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Hanya kesempurnaan itu yang ditempel oleh manusia kecuali yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini kesempurnaannya kalau lagi nggak punya duit. Betul tak? Kalau lagi nggak punya duit, insya Allah jadi orang baik. Sholat nggak ditinggal. Kadang sujud lama. Saking lamanya jidat pindah ke belakang. Ini kita. Tapi Nabi Muhammad, keadaan apapun dalam setiap apapun kurun waktunya tidak pernah berubah ibadahnya, menurun, pastinya akan tambah naik dan terus akan naik dan terus tambah naik di hadapan Allah. Maka dari itu saya mau tanya orang yang duduk di majlis kita nih saat ini, semua yang hadir, kira-kira datang ke sini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit kira-kira ya? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, ngaku, jujur, gak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang suka mulia banyak dosa, alhamdulillah. Oneng. Orang di mana-mana mah orang banyak dosa mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ngaku. Kenapa? Orang yang ngaku dirinya memiliki dosa berarti Allah masih titipin iman. Setiap iman yang Allah titipkan adanya di dalam hati itu tempatnya banyak. Iman di hati, takwa hati. Sampai Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Ada apa lagi di dalam hati? Jin. Ada apa lagi? Iri, dengki, betul? Hasut. Ada nggak? Hati ini ditempatin, ada yang positif, ada yang tergantung bagaimana kita kedekatannya kepada Allah. Kalau kedekatan kita kepada Allah, Allah sempurnain hati kita. Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Sesungguhnya orang yang terus-menerus mengingat Allah, hati yang keras, hati yang jelek, hati yang kotor, Allah akan singkirkan dan diberikan kelunakan di dalam hatinya sehingga Allah pantaskan mendapatkan iman diletakkan di dalam hatinya. Makanya kita harus terus bersyukur kepada Allah. Karena agama Islam ini, mohon maaf, agama yang dirahmati oleh Allah, agama yang paling sempurna. Dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul, ada di dalam Al-Quran semua kisah-kisah para anbiya, para rasul,
semua terdapat di dalam Al-Quran. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apa manfaat kita bersyukur kepada Allah? Kalau seseorang sadar dirinya adalah seorang hamba, pasti dia tahu siapa tuannya. Betul apa enggak? Contoh, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, beliau mengumpamakan ada seekor, maaf saya bukan mau ngomong kotor ya, boleh ya, ada seekor anjing di pasar. Anjing ini kelaparan, kurus badannya. Ada satu anak datang ke pasar, ngelihat anjing ini, dia beli roti, rotinya dilempar ke anjing. Dimakan nggak sama tuh anjing? Dimakan nggak? Mau apapun insya Allah pasti dimakan. Kenapa? Lapar. Sama kan kayak kita. Kita kalau lapar apaan aja juga kita makan. Gagang pintu kita makan. Rayap kali. Yang namanya itu anak kecil sadar bahwa ada makhluk Allah yang saat ini membutuhkan pertolongannya. Saat diberikan makan, lalu anjing ini makan. Besok ini anak datang lagi ke pasar. Kira-kira anjing ini nengok nggak ke itu anak? Nih tuan gue nih yang kemarin ngasih makan. Betul? Subhanallah, dikasih lagi roti. Dimakan lagi sama itu anjing. Hari ketiga ini anak datang lagi ke pasar. Udah datang ke pasar, kira-kira nih anjing nyamperin nggak? Nyamperin, dia tahu oh yang kemarin ngasih. Kemarin lusa ngasih, nih hari pasti ngasih, ya udah dideketin. Wah subhanallah, dikasih lagi. Makin ada timbul rasa kepercayaan seekor anjing kepada siapa pemberi rezekinya. Ini anak tuannya bukan? Tuannya dong. Padahal ini anjing terbengkalai. Karena sering dikasih rezeki, dia tahu, oh ini tuannya nih. Karena dia baik. Selalu memperhatikan saya. Kata, oh slow aja dong, anjingnya gak usah begitu. Anjing. Slow aja. Habis saya ngelihat jamaah pada belum longo. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhahu, jika seekor anjing tahu siapa pemberi rezekinya, jauh lebih mulia seekor anjing dibanding seorang pemimpin yang lupa akan statusnya siapa pemberi rezekinya. Maafin kalau saya bilang pemimpin, jangan pendek akalnya. Lu pasti gue tahu banget, ini otaknya pasti kesono nih. Saya nggak ngomong itu pemimpin, maaf ya. Yang namanya pemimpin RT, RW, maaf Pak, kepala desa, betul. Seorang suami, pemimpin. Yang saya bilang pemimpin, siapa pemimpin? Kita ini kan mimpin iman kita. Gimana caranya iman ini istiqamah? Dan kita harus tahu siapa pemberi iman tersebut, itu adalah rezeki. Dan di saat ini kita menikmati semua iman yang Allah titipkan, maka jaga iman tersebut, syukur kepada Allah, tahu diri bahwa kita adalah seorang hamba. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup doa. Udah paham belum? Budek kali ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu kisah di zaman Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar seorang ulama sufi yang beliau ini dakwah. Hidupnya setiap hari dakwah. Di zaman tersebut ada seorang penyembah api.
namanya Majusi. Kakak beradik. Yang kakak umurnya 75 tahun. Menyembah api. Yang adik umurnya 35 tahun. Sama penyembah api. Ini adik bilang sama kakaknya. Bang, selama ini kita nyembah api kan ya? Iya. Coba yuk kita sentuh api ini. Kalau dia membakar kita, berarti dia bukan Tuhan. Padahal kita nyembah udah puluhan tahun. Kakak duluan, apa saya yang naruh tangan? Abang bilang, kamu aja duluan. Dibakarlah nih. Api berkobar. Si adek masukin tangannya. Teriak dia, aduh. Dia bukan Tuhan kita. Padahal kita sudah ibadah bertahun-tahun dengannya, tapi dia tetap mencelakai kita. Ayo kak, kita cari agama yang diridhai, yaitu kita memeluk agama Islam, kata si adek. Si kakak sudah hampir mau mengikuti langkah adiknya. Setelah itu, ini kakak di tengah jalan berpikiran, dek, saya nggak jadi deh memeluk agama Islam. Kenapa? Saya nggak kuat hinaan dan caciannya. Jika saya memeluk agama Islam, tetangga pasti musuhin saya. Keluarga saya akan dihinakan. Enggak deh, saya nggak ikut. Kak, itu adalah ujian, kata si adik. Enggak, saya udah berpuluh tahun nyembah. Lebih baik saya menyembah daripada saya harus dikucilkan oleh masyarakat. Ditinggallah adiknya. Adiknya jalan ke pasar, ketemulah Sayyidina Malik bin Dinar. Beliau sedang duduk bersama para santrinya, sedang memberikan ilmu. Saat beliau sedang memberikan ilmu, selesai itu, ini adik datang kepada Sayyidina Malik bin Dinar. Wahai tuan, wahai syekh, saya ingin memeluk agama Islam. Tolong bimbing saya dan keluarga saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Serentak semua jamaah menangis bergembira setelah mendengar si adik tersebut mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya nangis, gembira. Bertambah lagi di mana saudara muslim. Apa jawaban Sayyidina Malik bin Dinar? Beliau mengatakan, tunggu sebentar di sini, kami akan kolektif untuk memberikan apa yang kau butuhkan. Ini hamba, ini adek yang 35 tahun menyembah api bilang apa? Baru meluk agama Islam. Wahai tuan, wahai syekh, jangan. Saya tidak ridha apa yang saya gapai hari ini untuk saya perjualbelikan, katanya. Baru masuk agama Islam, Allah kasih keimanan. Dan di saat itu tinggallah di rumah yang gubuk. Enggak bagus rumahnya. Besok paginya ini istri bilang, coba deh berangkat ke pasar, kali ada yang bisa dikerjain agar kita dapat rezeki buat kita makan, katanya. Baik, ini suami keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, dia ke pasar, keliling pasar, gak ada kerjaan satupun. Tidak ada satu kerjaan yang bisa dia kerjakan. Setelah masuk sore, beliau masuk ke masjid, beliau mengangkat dua belah tangannya. Lalu beliau pulang, ditanya sama istrinya, bawa apa hari ini? Ada nggak yang bisa dimakan? Mohon maaf, saya sudah bekerja kepada sang raja, tapi sang raja belum memberikan imbalan kepadaku, katanya. Besok pagi istri ngomong lagi, kerja deh buat apa yang kita ada yang bisa kali kita makan. Jalan lagi, keliling pasar lagi, gak ada satu kerjaan. Masuk ke dalam masjid, angkat tangan lagi. Saat beliau berdoa, setelah masuk sore, dia pulang lagi. Setelah dia pulang, ditanya lagi sama istrinya, adakah yang bisa kita makan di hari ini? Saya sudah bekerja dengan sang raja, namun belum mendapatkan imbalan dari sang raja. 2 hari
tidak makan. Hari ketiga, sebelumnya ini suami bilang, mungkin besok adalah hari Jumat yang dimana sang raja akan memberikan imbalan. Mintalah kepada Allah, berdoalah agar sang raja memberikan setiap apa yang kita butuhkan. Ini suami keluar lagi, keliling pasar sebelum sholat Jumat. Dia minta kerjaan, gak ada kerjaan. Sebelum sholat dia masuk ke dalam masjid, dia mengatakan, ya Rabbi, jika ini adalah suatu ujian untukku, aku masih bisa menerima ujian ini. Tapi ya Allah, jangan kepada keluargaku. Keluargaku ini tidak mengenal. Aku khawatir imannya berbalik sehingga dia tidak lagi yakin kepadamu, sehingga dia keluar dari agama Islam. Jangan kau biarkan mereka mendapatkan ujian apa yang saat ini kau berikan. Datanglah sholat Jumat. Saat sholat Jumat si suami lagi sholat. Sebelum suami selesai keluar dari masjid, diketok rumahnya. Keluar istrinya. Dan di situ istrinya takjub, tidak pernah melihat seseorang yang lebih tampan dari apa yang ada di pandangan. Dengan membawa piring, ditutup selampe, piringnya dari emas, selampenya dari emas. Wahai penghuni rumah, ini ada hadiah dari sang raja, imbalan dari pekerjaan suamimu, katanya. Oh iya, terima kasih. Lalu dilihat isinya 1000 dirham. Isi dari piring 1000 dirham. Saat itu diterima, setelah itu si suami keluar dari masjid, selampenya dikeluarin. Dia ambil debu, dimasukkan ke selampe. Seandainya istriku bertanya, ada yang bisa dibawa pulang, maka aku akan mengatakan, di dalam selampe ini adalah gandum. Padahal isinya diambil, dipelintir, dimasukin di kantongnya. Begitu dia sampai, sebelum dia kisahnya ini, si adik yang tadi nih yang memeluk agama Islam lagi di perjalanan, ternyata si istri lari ke pasar menimbang emas dirhamnya. Begitu ditimbang, ini yang menimbang ini, yang jual beli emas ini orang nggak beriman kepada Allah, bukan pemeluk agama Islam. Saat dia melihat timbangan pertama, ditumpuk lagi yang kedua, lalu beliau mengatakan, ini dirham gak pernah ada nih. Saya tahu ini adalah hadiah akhirat, katanya. Dari mana kau mendapatkan? Ada seorang tampan yang membawaku begini. Akhirnya ini yang 2 dirham ini dibalikin. Pegang, diambil 1000 dirham, diberikan kepada istrinya. Berarti ada berapa dirham? 2000? Tidak jadi. Yang 2 dirham itu, yang koin emasnya itu dijual, nggak jadi. Ditambahin 1000, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, cuman karena koin. Karena setelah istri pulang, suami di perjalanan ngelihat rumahnya ada yang aneh. Kok di dalam ada kasur bagus, kecium makanan lezat. Selampe yang tadi dia bawa kasih unjuk istrinya, ditaruh di depan rumahnya. Lalu ditanya, ada apa ini wahai istriku? Diceritakan peristiwa tersebut oleh istrinya. Lalu istrinya tanya, wahai suamiku, apa yang kau letakkan di luar? Oh, bukan apa-apa, itu gandum. Itu si istri keluar, ambil selampenya. Begitu dibuka, yang awalnya debu, betul isinya gandum. Apa hikmah dari kisah ini? Setiap seorang yang dititipkan iman, dia seorang mukmin, dia seorang yang taat, pasti ujiannya sesuai dengan apa yang akan Allah berikan. Karena satu keluarga ini bersandar kepada Allah, mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan hadiah tersebut kepada seluruh ahli keluarganya. Bu, Bapak,
Pak, sare. Apa inti dari kisah ini? Satu keluarga bersandar kepada Allah. Satu keluarga bersandar kepada, dan ini adalah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang hamba bersandar kepada hamba yang lain, pasti akan mendapatkan kekecewaan. Jika mereka bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun. Kita kadang banyakkan ngeluhnya. Kita kan manusia kalau dapat ujian ngeluh. Tak adil ya. Setiap apa nggak adil. Mau rezeki banyak, sholat enggak. Mau rezekinya berkah, nggak mau ngaji. Istri mau masuk surga, durhaka sama suami. Lah, ibu mau masuk surga, mau nggak? Ngimpi. Nabi pernah ditanya, antara bidadari dan istri solehah, mana yang lebih baik? Istri dan di mana yang lebih baik? Nabi jawab, ibarat berlian dan batu biasa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berlian dan batu. Seorang hamba yang dikatakan wanita ada proses alaminya. Ibu bapaknya menikah, setelah itu Allah tiupkan ruh ke dalam janin seorang ibu, lalu dia keluar dalam keadaan suci. Setelah itu dia belajar merangkak, setelah merangkak dia belajar berjalan, setelah berjalan ada yang namanya proses. Yang berproses ini akan lebih mulia dibanding bidadari. Sombong, mulai senyum-senyum. Ibu pernah lihat bidadari enggak? Belum? Belum pernah? Coba nengok-nengok kanan kiri deh. Cie. Ini kan calon-calon bidadari surga. Istri-istri solehah. Tapi bohong. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan ibadah madrasah di bulan Ramadan telah menempa setiap seseorang yang dikatakan mukmin, yang dititipkan iman, ditempa, diajarkan di dalam terdidiknya suatu hamba kepada agama. Hidup teratur enggak Ramadan? Teratur enggak? Teratur. Saking teraturnya tidur 5:30 pagi, bangun 5:30 sore. Udah nggak usah bohong udah. Saking teraturnya. Kadang orang ini, ya Bib, yang namanya orang tidur kan ibadah. Itu bukan ibadah, namanya manasik mati. Orang tidur 5:30 sampai 5:30 manasik mati namanya. Belajar datangnya kematian. Wah subhanallah, Ramadan ada sholat tarawih, betul? Sekarang tarawih ada nggak? Ada nggak nih? Tadi habis sholat isya ada tarawih? Nggak ada, hilang habis kan? Kenapa? Ramadannya telah pergi. Nah terus bagaimana Bib? Nah Ramadan telah pergi, tarawihnya udah nggak ada. Ya ganti dengan qabliyah ba'diyah. Syukur-syukur bisa menjalankan ibadah sholat sunnah awabin. Isi hidup kita dengan ibadah. Jangan sekedar yang wajibnya, sunnahnya ditempel. Kenapa? Itu saling menguntungkan. Wajibnya mah udah wajib, udah pasti wajib, betul nggak? Yang wajib bisa digeser, jadi sunnah bisa? Gak bisa. Sholat 5 waktu hukumnya, kalau kita ngejalanin yang wajib, kira-kira. Maaf, saya mau tanya nih. Sekian banyak orang yang hadir,
sampai ke pojok sana kanan, pojok sono kiri. Pernah nggak sholat khusyuk? Jujur, sama orang juga enggak. Sama kita nih nggak pernah yang namanya sholatnya khusyuk. Padahal sholat wajib. Kriteria orang yang sholatnya diterima sama Allah salah satunya selama ini sholat nggak pernah khusyuk. Berarti sholat kita diterima apa enggak? Kata siapa? Kalau kata ilmunya orang nggak khusyuk berarti enggak. Apa sih yang bikin kita nggak diterima? Apa yang bikin kita nggak khusyuk? Padahal di dalam sholat kita ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Betul? Baru Al-Fatihah, kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Lagi sholat Jumat sendal taruh di mana lupa, nggak ada, ingat lagi sholat. Betul nggak? Ini yang bikin kita nih susah untuk khusyuk. Karena syaitan nggak bakal tinggal diam, ngebisikin, ngasih tahu. Dan alhamdulillah di dalam sholat wajib terletak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada salah satunya jalsatul istirahah. Duduk istirahat sebelum bangkit dari duduk, dari sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada duduk sebentar, itu salah satunya sunnah. Paham ya? Dan duduk begitu bangkit tangannya didorong. Kenapa? Jangan sekedar Allah. Wah Bib, saya masih gagah Bib, gak perlu pegangan begini Bib. Itu dapat 2 gak? Sayang kalau orang di dalam sholat wajib nggak datengin sunnahnya, sayang. Kenapa? Sunnah sudah pasti kita mendapatkan pahala dari Allah. Betul nggak? Dapat nggak pahalanya? Dapat. Kenapa? Nabi Muhammad, kalau kita ceritain Nabi mah udah sempurna deh ibadahnya. Maaf, waktu kita sehari semalam berapa jam? Sehari semalam berapa jam? 23 jam Nabi dipakai untuk ibadah. 23, 1 jam dibagi-bagi. Makan, istirahat, bincang, silaturahmi, ziarah, datengin orang sakit. Dan sepakat para alim ulama, 1 jam yang dibagi-bagi itu juga ibadah. Jadi Nabi 24 jam ibadah. Karena tidurnya Nabi masih ibadah. Kalau kita 23 jam maksiat sama Allah, 1 jam kita lalai. Mana ibadahnya? Tidur harus kualitas 8 jam. Betul nggak? Makan sehari 3 kali. Betul? Kalau enggak, aing nggak mau pae Habib. Begitu kan? Lah, emang yang nentuin mati antara makan sama nggak makan? Kita makan, kita nggak makan, lagi makan kesedak bisa pae nggak? Bisa, lagi kesedak seret, pae. Bisa nggak? Bisa, karena kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan pae. Pasti akan mati. Lagi yang benar mati apa meninggal? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Betul nggak? Para aulia, orang-orang soleh, kok beliau mendapatkan gelar sebagai orang yang saleh? Seorang wali min aulia illa, seseorang yang terus makin dekat kepada Allah. Tidurnya dikit, nggak harus berkualitas,
Tapi semua ibadahnya Allahumma, bukan main dalam keadaan khusyuknya. Kenapa? Mereka ini suatu yang mubah aja dihitungnya dapat pahala. Kok bisa ya Bib? Makan apa hukumnya? Mau tidur? Minum? Sesuatu yang mubah jadi sunnah. Kok bisa? Dalam doa, ya Allah, saya tidur ini bukan untuk karena lalai kepadamu, melainkan aku istirahatkan sejenak jasadku untuk saat begitu dia terbangun, aku terbangun, aku dalam keadaan segar, agar aku bisa menggunakan kesegaran tersebut untuk beribadah kepadamu. Berarti tidurnya dapat pahala nggak tuh? Makan. Ya Allah, saya makan ini bukan karena saya lalai, tapi saya makan untuk menambahkan energi. Saat energi itu terdapat kepada diri saya gunakan energi tersebut untuk beribadah kepadamu. Dapat pahala nggak jadinya? Lah kita kan kagak. Apaan aja ada di depan kita gares aja. Betul nggak? Sampai melupakan untuk beribadah kepada Allah. Ini kita. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sayang kalau kita masih ada umur panjang jauh dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang beribu sayang. Kadang manusia ini pengen dilihat sama Allah, pengen mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Bu, Pak, ujian itu pasti ada nggak dalam hidup? Pasti ada nggak? Saya tanya, Bapak Ibu percaya nggak kalau ada azab dari Allah? Percaya nggak? Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nik. Orang yang kufur, orang yang lupa dan tidak bersyukur, ingat, sungguh siksaan Allah, azab Allah sungguh sangat amat pedih. Betul? Hidup kita, di dalam hidup ini ada ujian, ada azab. Ujian itu buat siapa? Mereka yang ibadah. Contoh, ada anak sekolah. Dek, oi, mau dicekek. Ada anak sekolah, ada sekolahannya, ada kepala sekolahnya, ada gurunya. Punya seragam nggak? Jalan sekolah dia tahu nggak arahnya? Ada nggak kurikulum mata pelajarannya? Setiap 3 bulan ada nggak yang namanya ujian setengah semester? Saat 6 bulan ada nggak ujian akhir semester? Itu uji. Mengulang sesuatu yang sudah dipelajari agar orang tersebut, anak tersebut mendapatkan peringkat. Naik kelas atau tinggal. Kalau ini anak orang yang belajar, ujian datang, naik kelas, wajar, belajar. Benar nggak? Ini anak nggak belajar. Tahu-tahu ujian, nilainya nggak bagus. Kira-kira pantas naik atau enggak? Paham sampai sini ya? Ada satu anak nggak sekolah, nggak punya seragam, nggak ada kelasnya, nggak ada kepala sekolah, nggak punya kurikulum mata pelajaran. Mungkin ujian? Hah? Mungkin ujian nggak? Mungkin bakal naik kelas atau tinggal kelas? Orang gak sekolah, betul. Sama dalam hidup kita juga begitu. Kalau kitanya ibadah, itu berarti ada kelas, ada pelajarannya. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji jika ada, lagi sedekah. Itu ekskul. Tahu ekskul? Ekstrakurikuler. Ada sedekah. Ada apa lagi?
Sesuatu yang membuat diri kita baik kepada orang lain itu namanya ibadah. Tiba-tiba Allah kasih salah satu masalah. Datang masalah kepada kita. Kalau ini orang ahli ibadah itu namanya ujian. Kenapa? Apa yang kemarin dilakuin sekarang bisa nggak dijalani? Kalau ini dia selesai ujiannya, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya berarti Allah tahu hamba tersebut punya kelas di mata Allah. Betul? Ini ibadah kagak, ahli maksiat, main slot. Terus tiba-tiba payah. Bib, saya lagi dapat ujian nih dari Allah. Itu bukan ujian, namanya azab. Itu baru dunia belum? Bu, Pak, anak rezeki bukan? Anak sesuatu yang dapat menolong kebaikan dunia maupun. Kalau saya bilang anak itu fitnah dunia, fitnah akhirat, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Maaf, contoh, ada anak badung, nggak bisa ngelihat genteng, sambit. Keluar yang punya rumah, marah. Begitu diteriakin, hei, budak saha eta. Betul tuh. Yang ditanya, anak siapa itu? Betul. Ketemu anak baik, kayak koko, pakai kain, orangnya sopan, akhlak, pinter. Yang ditanya apa sama orang? Nah, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Ada orang tuanya ditanya? Enggak, tuh fitnah dunia, fitnah akhirat. Bagaimana caranya? Jagain dong anak kita. Jauhin dong dari segala hal yang buruk. Kasih masukan makanan yang halal. Jangan sesuatu yang syubhat dikasih. Kadang orang tua juga mulutnya suka kelewatan. Kalau bilangin anak, hei, anak setan. Lah, anak dikata anak setan. Nah, ibu bapaknya apa? Memedi. Betul nggak? Jangan, itu doa. Orang tua itu mulutnya doa. Ulah bager. Nah, walaupun namanya Ujang, soleh aja. Soleh. Walau namanya Siti, solehah aja. Betul nggak? Makanya orang tua kalau ngelihat anak mundar-mandir depan mukanya doain. Saya dikasih tahu sama guru kami, Sayyidil Walid Al-Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun. Beliau sama orang tua duduk enggak? Beliau segen sama orang tuanya. Sama abahnya segen. Duduk ngobrol kalau ada perlunya. Enggak ada. Ya Allah, itu senyum aja enggak pernah. Tapi saat Habib Quraisy udah menjadi seseorang pulang dari Hadramut, udah nikah gitu ya. Begitu beliau udah dakwah, apa jawaban dari ayahnya? Quraisy tahu. Selama ini mungkin Quraisy ngelihat Walid ini galak, jahat. Tapi demi Allah, tidak lepas dari pandangan saya melihat anak-anak saya. Kecuali di dalam hati saya berdoa kepada Allah. Saat engkau lewat depan mata saya meminta, ya Allah, jadikan dia anak yang soleh. Ya Allah, jadikan dia seorang da'i yang diterima setiap ilmu yang disampaikan. Itu doa orang tua. Allah kabulin. Keluarga Habib Quraisy, Habib Mikdad, sekeluarga semuanya ulama. Semuanya soleh-solehah. Karena doa siapa? Ibu pernah doain anak begitu? Kalau anak ngasih duit, bagus ya Allah, anak soleh. Padahal menang judi. Saya nggak su'ban, tapi orang tua sekarang tergantung nominal. Dikasih duit, anak saya.
Anak susah nyari kerja yang halal. Susah banget. Tiap hari keluar pagi pulang sore. Terus dapat kerja Chan. Belum Bu, Pak. Emang anak nggak ada gunanya lah. Main begitu. Jangan. Kita nih orang tua mesti bijak. Doain. Bapak sholat malam, ibu sholat malam. Sujud sama Allah, minta dong sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berkahin rezeki anak-anak saya. Bukan amin, jalanin. Gak ada yang doain, gak ada. Kagak paham amat dibilanginnya. Ini saya lagi ngajarin. Urusan amin ibu. Bapak yang kerjain tengah malam. Kebiasaan maunya aminnya doang, kerjain kagak. Oh, amin RT 2 ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, Nabi Muhammad kira-kira cinta gak sih sama umat? Banget gak? Allah sayang gak sama hambanya? Apa yang udah kita kasih buat Nabi dan Allah? Apa? Kita gak pernah ngasih apa-apa. Susah, males. Udah lebih berah. Saya gak ibadah juga rezeki mah loba. Itu bukannya males. Emang kitanya yang gak diizinin ibadah sama Allah. Itu namanya istidrat. Semua yang dibutuhin dikasih. Biar kitanya lupa sama Allah. Disibukin urusan dunia agar kita keluar dari dunia tidak membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Itu hati-hati. Bukan kita yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak mengizinkan satu waktu pun untuk kita sujud di hadapannya. Itu caranya Allah. Makanya kalau doa sama Allah tuh yang benar, yang lengkap. Udah dapat ujian, ya Allah, tambahkan kesabaran untuk hamba. Ya ujiannya makin gede daripada yang kemarin. Nah minta tambahin sabar. Betul. Caranya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Doa itu sama Allah. Jangan minta ditambah kesabaran. Ujiannya makin tambah gede daripada yang kemarin. Ini emang manusia nih. Ini kadang kita nih, aduh, boga otak. Di dalam Al-Quran, ini Allah menyerukan kita nih, nyeruin kepada kita. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah cuma minta satu, kita ibadah. Tapi kita minta sama Allah, buatlah lobatain. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Betul. Begitu kan mintanya ya? Buat apa? Buat apa? Apa? Ibadah. Ibu? Apa? Umroh. Ini? Haji. Bapak? Sedekah. Baik. Kalau yang bilang kawin doi mah buka otak bener. Kenapa yang diucap yang baik-baik? Kenapa? Kalau punya duit buat apa? Ibadah, umroh, haji, bayar zakat, sedekah. Kenapa yang diucapin baik-baik? Karena Allah duit nak. Duitnya gak ada depan matanya. Kalau ada duitnya beda lagi. Betul gak? Perempuan duit banyak, skincare dikumpulin selemari. Laki kawin lagi. Laki kalau banyak duit kawin lagi, bener. Betul. Itu. Allahumma ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung pae. Manfaat duitnya gak? Gak manfaat. Mintanya apa? Ya Allah
berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Paham? Itu minta doanya yang begitu. Minta doa yang kedua apa? Ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Kan gak enak juga. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Amin gitu. Inilah, amin aja kudu disuruh. Doa yang ketiga apa yang kita minta? Ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Belum, amin amin lo. Giliran belum disuruh amin udah amin. Ngebut banget nih manusia nih, pengen yang enak-enak. Sekarang saya tanya, mau masuk surga? Emang pantas? Hoi, ngaji enggak, sholat enggak, sama suami galak, kayak debt kolektor. Kalau ngomong pak duit, mintanya begitu dulu. Di rumah punya kaca? Punya kaca enggak? Bagus, sempurna masih ngelihatnya. Ini pulang sampai rumah lihat kaca ya? Ya, ngaca. Ngomong tuh yang di kaca. Siap pantas tak masuk surga? Paham? Maaf. Sholat kagak, ngaji kagak, taklim kagak, sama ulama jahat banget. Terus mau masuk surga, maaf. Bapak kepala desa datang. Kebetulan. Bapak kepala desa yang dirahmati oleh Allah. Pak, Rifki mau pindah ke Sukamulia boleh nggak Pak? Loh kompak. Emang beli rumahnya patungan? Tar dulu. Mudah-mudahan beneran punya ya di sini ya, insya Allah ya. Tapi Pak, Rifki ini butuh bikin KTP cepet Pak, karena Rifki mau berangkat umroh. Kan harus bikin paspor kan Pak. Berarti kan rubah alamat ya Pak. Kira-kira Bapak bisa bantu Rifki? Bisa. Kira-kira berapa hari Pak? 1 hari jadi. Denger. Woi! Dengar! Ini Pak Lurah yang bijak, yang mencintai ulama. Yang didengerin. Saya tanya Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, Rifki pindah ke Sukamulya, kira-kira boleh nggak? Boleh. Saya mau bikin KTP, tapi harus cepat karena Rifki harus bikin paspor. Seminggu lagi mau berangkat umroh. Dibantu bisa Pak? Bisa. Berapa hari? 1 hari Bib. Lu dengar baik-baik. Di sini letak emosi gua. Kalau bikin KTP, kenal sama Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa kenal sama yang mau bikin, semuanya urusan gampang. Karena punya orang dalam. Lu terus lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Salat kagak, ngaji kagak, terus mau masuk surga gitu. Kira-kira model kayak begini surga pantas emang? Tapi ada yang diajarkan oleh guru kami, guru kita semua. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, sahibus Samtudurar. Beliau mengajarkan di dalam doanya, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan di dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang berada di dalam surgamu karena itu kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan ya Rabb. Melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Itu cara doanya. Kalau nuntut masuk surga karena ibadah, maaf, Rasulullah aja tahu beliau ini seorang hamba.
Sahabat bilang, ya Rasulullah, betapa banyak bilangan di dalam ibadahmu. Betapa lengkap ibadahmu ya Rasulullah. Engkau pasti masuk ke dalam surga. Apa jawaban Nabi Muhammad? Allah bukan memasukkan aku ke dalam surga karena banyaknya ibadahku. Melainkan Allah menuangkan, memberikan, mengizinkan aku masuk ke dalam surga. Karena rahmat, kasih sayang Allah kepadaku, aku dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah kita bisa nggak dapat rahmat Allah? Bisa apa enggak? Bisa. Bagaimana? Sayangin dong yang dicintainya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai Nabi, Allah pasti akan cinta kepada kita. Makanya kita sering baca maulid, kita baca solawat. Maaf, Nabi ini mulia, Nabi ini agung, Nabi ini manusia yang tidak ada cacat sedikit pun. Gak punya Nabi, gak ada cacat sedikit pun. Tapi Nabi yang ada di dalam doa adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Satu contoh. Percaya nggak kalau Nabi doain kita? Percaya apa nggak? Satu waktu Siti Aisyah sedang sholat. Rasulullah pulang. Rasulullah berhenti berdoa. Ya Allah, terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surga. Ampuni dosa Aisyah. Setelah sholat, Siti Aisyah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mendengar engkau mendoakanku. Iya ya Aisyah. Apa yang kau rasakan? Bahagia ya Rasulullah, senang. Begitulah cara aku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum istrinya, sebelum keluarganya, yang didoain kita sama Nabi. Kita ini ada di dalam doanya Rasulullah. Kapan kita dapat membahagiakan Nabi? Jalanin ibadah, sunnahnya yang kecil jalanin. Cuman minimal minum dengan tangan kanan, membaca bismillahirrahmanirrahim satu teguk, lalu mengucapkan alhamdulillah, lalu bismillah satu teguk, lalu alhamdulillah, bismillah satu teguk, lalu alhamdulillah. Itu salah satu sunnah yang paling mudah. Minum 3 teguk dengan bismillah 3 kali, ditutup dengan alhamdulillah 3 kali. Maka apa kata Rasulullah? Selama air tersebut ada di dalam tubuh, maka menjauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Jalanin ya hal yang sunnah. Jalan. Kita ini udah kebanyakan lalai sama Allah. Maaf, beribu maaf, termasuk diri saya. Saya nggak bilang saya ini pegang mic terus pakai imamah, saya ngasih nasihat, saya paling benar, enggak. Tapi maaf, tolong, saya wasiat kepada semua. Wasiat. Bisa nggak nerima wasiat dari saya? Kalau seandainya Bapak, Ibu masuk ke dalam surga duluan, tolong cari saya. Tolong cari saya. Ibu bapak kumpul di sini bukan berarti saya duluan masuk surga. Enggak. Kita enggak tahu di sini salah satunya ada yang duluan masuk, tolong cari saya. Jika saya ada di dalam neraka, tolong ulurkan tangan kalian, tarik kami masuk ke dalam surganya Allah. Jadilah saudara-saudara yang dapat memberikan kemanfaatan baik di dunia maupun insya. Paham sampai sini? Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Fagih tadi bilang, Walid, Fagih mau salawat boleh enggak? Kira-kira yang main hadroh siap enggak? Tapi mukanya muka capek ya. Hah? Muka lelah ya. Tapi nggak apa-apa, selesai acara ini kok nggak lelah lagi. Nanti dibukanya bareng-bareng sih. Boleh? Boleh ya? Alamate anak saleh iku papat badane mu'min anud syariat kan dihilisane alus ngandikane kapindo mulyakan inu wong tuane alamate anak
saleh. Cilik-cilik uga marang sadulur gawe baci. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur roko gawe baci. Kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sadulur gawe baci. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang nurani. Kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang nurani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Nabi Asyani wa daraji afatayadi ratal alami ya muhailan judi wal karam. Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ikan dadi jujur. Iku saking ulama awi pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur. Moga-moga kita bisa ngalampahi dunia moga-moga kita
Ayo sama-sama yuk. Allahumma pagi. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden
Agak cepat gitu bisa ya? Bisa ya? Ha ha semua baca. Ha ha. سعى النبي محمد. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Lontong tahu anak lontong sate bocah ayu ojo galawai mending salawat ben adem atine bonusnya wae ganteng pagi Semua ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawam Alhamdulillahi Rabbil Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli suru ma'mul sallallahu dhahran wa batinin fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khillana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'alut wal afiyah wa alaniyah anallahi nabiru qulubana wa qalibana ma'atuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bilah minnatin walam dihan bihaqi sayyidil adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallallahu mustaqim salatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim al mu'afatin minal fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu kurbah tanjali bikum bikulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarimu alaha ya tarimu alaha ya tarimu alaha wa'fu anna ya karim wa'fan ya rahim ya farijil ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma wa tahiyatum fi assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi Fagih bilang ini bukan Fagih nggak mau terima, tapi katanya uang ini buat teman-teman hadrah aja katanya. Masya Allah, ya, mudah-mudahan Allah makin tambah keberkahannya insya Allah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.